Kita sedang mulai mendengar istilah baru, yaitu new normal. Bagaimana normal baru yang didesain setelah adanya COVID-19. Apakah kehidupan bisa kembali normal seperti sedia kala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irul di channel Disability Millennial. Nah, sobat milenial semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik. Dan rasanya lama sekali tidak berjumpa dengan teman-teman, tidak share video ke teman-teman, karena memang ada beberapa kesibukan. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa kembali lagi share video, berbagi informasi, dan berdiskusi bersama teman-teman semuanya. Dan mumpung ini masih di bulan Syawal, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk sobat milenial semuanya. Sobat milenial semuanya, hari ini atau dalam kurun waktu mulai 1 Juni kita sedang dihebohkan atau kita sedang mulai mendengar istilah baru, yaitu new normal. Bagaimana normal baru yang didesain setelah adanya COVID-19. Apakah kehidupan bisa kembali normal seperti sedia kala? Pastinya tidak, karena istilahnya new berarti ada pola-pola baru untuk kehidupan setelah ini. Kemarin lagi gencar-gencarnya istilah PSBB, karantina wilayah. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan suatu pola atau suatu istilah, yaitu the new normal. Pertanyaan saya satu, dan itu akan menjadi topik kita hari ini. Bagaimana new normal itu didesain aksesibel untuk teman-teman dengan disabilitas? Nah, rekan-rekan semuanya, semua orang atau semua instansi, semua sektor masih berdiskusi, mendesain atau berdiskusi memutuskan, menciptakan formula bagaimana new normal di sektor masing-masing. Apakah itu semuanya sudah aksesibel? Itu pertanyaan saya. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor yang lain. Tapi kita bahas tidak detail, karena nantinya semoga di video-video berikutnya kita akan bisa membahas dengan pakar, dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Saya bahas singkat saja karena saya juga bukan ahli. Kita bahas mulai sektor pendidikan, teman-teman sekalian. Kalau kemarin kita disibukkan dengan bagaimana belajar dari rumah, learning atau learn from home. Nah, apakah di new normal ini kita akan tetap belajar dari rumah, atau kita akan 3 hari masuk sekolah, 2 hari di rumah, atau sebaliknya, atau seperti apa? Yang pasti teman-teman, untuk rekan-rekan dengan disabilitas, yang harus kita siapkan adalah bagaimana jika masih menggunakan kelas online, bagaimana kelas online itu didesain dengan ramah. Ramah dalam artian aplikasinya juga mudah diakses, bahasa yang digunakan di fitur-fiturnya juga sederhana untuk teman-teman dengan disabilitas intelektual, adanya subtitle untuk teman-teman dengan disabilitas hambatan pendengaran dan hambatan bicara. Kalau untuk saya pastinya aplikasi itu harus akses dong, harus bisa dibaca oleh screen reader, sehingga kelas yang disiapkan itu akhirnya bisa mengena untuk semua, dalam artian tepat sasaran. Jadi perlu ada edukasi mulai dari guru, peserta didik. Itu perlu ada edukasi bagaimana guru mendesain pendidikan yang atau pembelajaran yang akses, bagaimana peserta didik juga bisa mengakses teknologi. Karena
masih ada teman-teman disabilitas yang masih belum bisa mengakses teknologi, aplikasi-aplikasi pembelajaran online, sehingga harus orang tuanya yang mengajari. Yang tidak luput penting atau tidak kalah pentingnya, maksudnya masih ada teman-teman disabilitas yang tidak mempunyai laptop, handphone, sehingga mereka harus meminjam. Nah, itu juga yang harus kita pecahkan bersama. Saya mohon pihak-pihak terkait agar bisa memberikan solusi atas itu semua. Nah, yang kedua adalah di sektor kesehatan. Nah, karena COVID sendiri adalah yang di garda terdepan teman-teman kesehatan, sehingga sampai sekarang pun saya bertanya bagaimana akses kesehatan kita di tengah pandemi ini bisa benar-benar ramah untuk penyandang disabilitas. Seperti bagaimana penyediaan konsultasi online agar mereka tidak bolak-balik ke rumah sakit. Karena perlu kita ketahui teman-teman, ada sebagian disabilitas yang mempunyai imun yang lemah, sehingga kalau ke rumah sakit maka sangat berbahaya untuk rekan-rekan dengan disabilitas. Tidak semua, saya bilang sebagian. Jadi pastikan ada konsultasi online, sehingga mereka dengan mudah konsultasi dari rumah. Terus kalau misalnya bisa atau kalau misalnya ada, disediakan tenaga medis yang ke rumah-rumah, jadi menemui teman-teman dengan disabilitas. Terus jika memang terpaksa ke rumah sakit, harus ada prioritas di sana, dalam artian di ruang tunggunya atau di proses antriannya, seperti itu. Lebih detailnya besok akan kita bahas satu persatu insya Allah. Yang berikutnya adalah sektor ekonomi. Ini sektor yang di video sebelumnya juga sudah saya bahas, bahwa banyak teman-teman disabilitas yang sudah tidak bekerja, atau istilah halusnya lagi, kalau saya bilang sangat halus, adalah dirumahkan. Banyak teman-teman yang sudah dirumahkan, banyak teman-teman yang sharing sama saya sedang mempunyai anak, sedang mempunyai istri, tapi mereka sekarang tidak bekerja. Itu saja menyulitkan untuk teman-teman yang bukan disabilitas, apalagi untuk teman-teman dengan disabilitas, teman-teman. Jadi bagaimana dunia kerja di era new normal bisa didesain atau bisa diformulakan lebih akses lagi untuk teman-teman disabilitas. Misal kalau kita bekerja dengan masih tetap work from home, jadi nanti mohon seluruh instansi menyediakan kembali lagi aplikasi-aplikasi yang memang benar-benar kompatibel untuk teman-teman. Yang berikutnya adalah di sektor transportasi, karena saya juga sering di lapangan bolak-balik turun kemana-kemana mengisi training. Sampai sekarang masih bingung bagaimana nih transportasi yang ada di negeri kita, apakah memang sudah benar-benar aman untuk teman-teman, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Apakah naik bus sekarang sudah ada jalur khusus untuk teman-teman difabel? Apakah sudah ada hand sanitizer yang disediakan di dalam bus? Saya juga belum pernah mencobanya. Dan apakah teman-teman dengan disabilitas sudah ada protokol khusus bagaimana mereka ketika mengakses transportasi? Katakanlah di dalam antrian, atau ada jalur yang digunakan untuk teman-teman dengan kursi roda, sehingga mereka tidak ikut berdesak-desakan. Nah, itu teman-teman. Kiranya hanya 5 sektor itu yang saya bahas di siang hari ini. 5 atau berapa tadi ya? Ya, hanya beberapa sektor yang saya bahas, dan itu pun tidak mendetail. Semoga bisa menjadikan wawasan baru untuk teman-teman semuanya. Dan
Jika ada komentar, silahkan tinggalkan atau tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.